Beralih ke banjir di Kalimantan Selatan hingga kini banjir belum seluruhnya surut. Di kota Banjarmasin, banjir masih menggenangi sejumlah ruas jalan dan permukiman warga. Sejumlah warga memutuskan mengungsi karena sudah kehabisan stok makanan. Warga di perumahan kompleks Banua Indah Lestari, Kota Banjarmasin memilih mengungsi ke posko pengungsian setelah sempat bertahan di dalam rumah yang dikepung banjir. Warga umumnya mengungsi karena telah kehabisan stok makanan saat bertahan di rumah. Kini hanya ada 6 keluarga yang memilih bertahan di dalam rumah. Genangan banjir di perumahan warga ini rata-rata mencapai 40 cm. Yang ngungsi ya, Bu? Iya, banyak yang ngungsi. Ini baru balik, ini yang dua keluarga nih baru balik. Yang kemarin tuh habis, tinggal kami sama yang di belakang sana, yang itu kan, yang di belakang sana itu kan ada begitu banjirnya tuh kada kayak di sini yang kemarin tuh. Kalau di sini kan sampai sepaha sini semalam. Berapa kepala keluarga yang saat ini yang menetap di sini? Yang menetap yang sekarang nih yang balik, yang semuanya kah? Yang saat ini? Yang saat ini sekitar 6 aja nih masih. Informasi dari Mamuju, saudara, bantuan untuk korban gempa di Sulawesi Barat terus dikebut sejak pagi tadi. Selain melalui jalur udara, bantuan logistik juga dikirim menggunakan motor trail. Percepatan distribusi bantuan ini difokuskan untuk korban gempa yang terisolasi di Kabupaten Mamuju dan Majene. Bila selama ini bantuan untuk wilayah terisolasi menggunakan helikopter, kini Satgas Bantuan Udara juga mempersiapkan motor trail untuk ke wilayah terisolasi. Setidaknya ada 7 wilayah di Sulawesi Barat yang sebelumnya terisolasi, kini mulai bisa diakses 90%. Itu pun harus memakai kendaraan bermotor khusus jalur ekstrem seperti motor trail. Sementara itu di tenda pengungsian di sejumlah titik, bantuan pengungsi di kota Mamuju dan Majene Sulawesi Barat juga terus mengalir. Sebenarnya dampak gempa yang terjadi di Sulawesi Barat itu paling banyak dari 2 kota, Pak. Yang pertama adalah Mamuju, yang kedua adalah Majene. Namun yang paling terdampak itu adalah masyarakat yang berada di atas pegunungan. Karena untuk jalur logistik mereka hanya mengandalkan jalan setapak yang mampu dilalui oleh sepeda motor ataupun jalan kaki. Hal ini diperparah dengan adanya longsor di berbagai tempat, sehingga untuk pergeseran logistik kami mengutamakan atau mengandalkan jalur udara, Mas. Informasi terkini bagaimana penyaluran bantuan untuk korban gempa di Mamuju. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Sudin Syamsuddin di Kabupaten Mamuju. Selamat siang Sudin, bagaimana kondisi warga korban gempa yang masih terisolasi? Apa yang paling dibutuhkan warga saat ini? Baik Astrid dan juga saudara, kondisi para pengungsi yang ada di pegunungan yang masih terisolir itu seperti sebelumnya masih membutuhkan perbekalan makanan, terus tenda, selimut, karena 2 kabupaten ini masih terus diguyur hujan. Astrid, dan juga untuk kebutuhan air bersih di daerah ketinggian mereka masih mendapatkan di sana karena di daerah pegunungan banyak air. Namun untuk di daerah pengungsi di daerah perkotaan mereka sangat membutuhkan air bersih yang masih sangat jarang disuplai oleh pemerintah setempat. Sudin, tadi disebutkan bahwa ada 7 wilayah yang masih terisolasi bantuan dan cara mengaksesnya hanyalah dengan motor trail. Di wilayah mana saja di sana dan apa kendalanya? Ya, selain mendistribusikan atau menyalurkan bantuan melalui jalur udara, tim Satgas Penanggulangan Bencana di Sulawesi Barat juga menyiapkan motor khusus atau motor trail untuk menembus medan-medan berat di 7 desa yang masih terisolir di Sulawesi Barat. Ada juga tim relawan dari Polsek Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, menurunkan tim untuk menembus 7 desa terisolir itu. 7 desa terisolir itu diantaranya adalah di Kabupaten Mamuju ada 1 desa yang di daerah ketinggian bernama Bella Kope. Sementara di Kabupaten Majene ada 7 desa di daerah pegunungan yang masih sulit dijangkau oleh para relawan, yakni Ulu Manda, Kopengan, Desa Kabirangan, Desa Lemo-Lemo, Desa Tandiallo, dan Desa Pagalo. Ke-7 desa itu masih sulit dijangkau dan hanya harus menggunakan motor khusus seperti trail. Sejumlah relawan mengaku masih kesulitan karena kondisi yang ekstrim dan sering terjadi gempa, longsor. Dan mereka hanya
mampu mengangkut atau memuat di motor trailnya itu sedikit berbekalan, Astrid. Kita lihat sulit sekali sepertinya relawan membawa bantuan dengan lahan yang begitu curam, begitu naik, dan hanya sedikit bantuan yang bisa dibawa dalam satu kali perjalanan. Apakah ada skema lain dari relawan dan juga aparat setempat untuk membawa warga misalnya untuk turun dari desa mereka? Ya, para relawan kemarin atau beberapa hari lalu yang pernah tembus itu mencoba untuk mengambil mereka yang mengevakuasi mereka ke daerah perkotaan, namun mereka masih tetap bertahan di daerah yang terisolir tempat mereka berada di 7 desa itu. Bahkan mereka yang korban luka juga masih ingin bertahan di desa-desanya sendiri. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Sudin Syamsuddin melaporkan langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat.